Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Halo, balik lagi sama aku. Dan hari ini aku akan kembali menceritakan tentang sebuah novel. Novel yang akan aku ceritakan hari ini adalah novel Nebula. Ini dia bukunya. Novel Nebula ini adalah buku ke-9 dari serial Bumi karya Terelie. Nah, di video aku sebelumnya itu aku sudah menceritakan tentang novel Selena. Novel Selena ini adalah buku ke-8-nya nih. Nah, Selena dan Nebula ini terbitnya bersamaan dan isinya juga saling berkaitan. Novel Nebula ini adalah kelanjutan dari novel Selena, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video aku sebelumnya, itu silahkan bisa ditonton dulu karena di video itu aku membahas tentang masa kecil Miss Selena dari masih ada di distrik Sabit 6 sampai pindah ke kota Tisri dan bekerja sebagai pegawai di perusahaan konstruksi seperti itu. Nah, di video kemarin itu masih ada beberapa hal yang belum aku ceritakan. Nah, sebelum kita membahas novel Nebula di video ini, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai keseluruhan dan ending cerita di novel Selena yang kemarin. Jadi, buat teman-teman yang belum nonton video yang kemarin, alangkah baiknya untuk menonton video yang kemarin terlebih dahulu ya. Jadi, bagaimanakah cara Miss Selena bisa lolos ke ABTT, bisa sekolah di ABTT, dan hubungan seperti apakah yang dijalin Tamus dengan Selena? Seperti yang kita ketahui, Selena itu tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Dan Tamus yang mengetahui hal itu sejak awal, memanfaatkan Miss Selena dalam rencananya membebaskan si tanpa mahkota. Malam itu, Tamus kembali mendatangi Miss Selena lewat cermin kamarnya. Dan dia membuat janji pertemuan keesokan harinya dengan Selena dengan iming-iming bahwa Tamus bisa membantu Selena lolos dalam ujian bertarung di ABTT. Nah, apakah yang dilakukan Tamus di pertemuan itu? Tamus malam itu menggenggam kepala Miss Selena dan membekukan tubuhnya. Kemudian ia membaca banyak sekali mantra dan dalam hitungan menit tiba-tiba Selena bisa bertarung. Bagaimana cara mengetahui Selena bisa bertarung? Dengan cara Tamus menyerangnya. Dan reaksi tubuh Selena itu otomatis membalas serangan tersebut dengan tameng transparan, dengan pukulan berdentum, segala macam kayak gitu. Dan disitulah Selena menyadari bahwa saat itu dia sudah memiliki kekuatan bertarung. Keesokan harinya, walaupun pendaftaran siswa baru di ABTT itu sudah ditutup, tapi Selena memaksa masuk ke gerbang ABTT dan merusak acara inaugurasi. Acara inaugurasi itu adalah semacam pengukuhan untuk siswa baru yang terdaftar di ABTT. Walaupun Selena ini datang secara rusuh ya di acara inaugurasi, merusak acara yang sedang berlangsung, tapi melihat kekuatan bertarung Miss Selena yang sudah bagus saat melawan para penjaga dan juga melihat nilai-nilai tes pengetahuannya yang mengesankan, akhirnya Master Ox, kepala sekolah ABTT, memutuskan untuk menerima Selena sebagai siswa yang ke-101. Tetapi bantuan yang diberikan oleh Tamus kepada Selena itu tidak cuma-cuma, teman-teman. Seperti yang di awal tadi aku bilang, Tamus itu mencoba memanfaatkan Miss Selena. Tamus memberikan tugas kepada Miss Selena untuk menemukan sebuah perkamen tua di ruang rahasia perpustakaan sentral. Nah, karena ini adalah ruang rahasia, pasti kan penjagaannya super ketat ya teman-teman. Tapi itu bukanlah masalah besar karena Miss Selena di ABTT itu mengambil mata kuliah khusus berupa malam dan misterinya. Itulah kenapa Selena itu jadi pengintai kan di sepanjang serial Bumi ini, karena saat di ABTT dia itu belajar mata kuliah malam dan misterinya. Setelah berhasil menemukan perkamen tua itu, Selena diberi tugas oleh Tamus untuk menerjemahkan isinya. Karena bahasa yang digunakan itu bukan bahasa klan bulan, tetapi bahasa klan-klan yang kuno, kayak gitu. Tapi itu bukanlah masalah besar, karena di ABTT, Selena itu memiliki 2 orang sahabat. Yang satu bernama Mata, seorang perempuan, dan yang satu lagi bernama Tusk. Itu adalah seorang laki-laki. Mata ini adalah putri bulan, teman-teman. Keturunan murni yang datang dari distrik sungai-sungai jauh. Nah, Mata ini mengambil mata kuliah khusus di ABTT berupa bahasa-bahasa kuno. Aku
lupa deh nama persis mata kuliahnya apa, tetapi isi materi di mata kuliah itu adalah tentang bahasa-bahasa kuno. Nah, karena Mata mempelajari hal tersebut, Mata memiliki database tentang bahasa-bahasa kuno. Dari database itulah Selena mengungkap isi dari perkamen tua tersebut. Dan ternyata perkamen tua itu berisi tentang petunjuk untuk menemukan cawan keabadian. Nah, apa sih cawan keabadian itu dan mengapa Tamus itu mengincar benda tersebut gitu? Kalau misalkan di novelnya itu tertulis bahwa cawan keabadian adalah sebuah pusaka dunia paralel, gembok paling kokoh, penjaga keseimbangan, sumber kekuatan tiada tara, sekaligus obat tiada tanding. Dan Tamus itu ingin mendapatkan itu untuk membebaskan si tanpa mahkota. Di akhir novel Selena, Tamus itu meninggalkan Selena setelah mengetahui terjemahan dari perkamen tua tersebut. Tetapi terjemahan yang diberikan oleh Selena itu palsu. Ada beberapa hal yang ia sembunyikan dari Tamus. Nah, petunjuk yang disembunyikan oleh Selena ini akan dibahas di novel Nebula. Selena itu menyembunyikan beberapa petunjuk dari Tamus karena Selena itu juga ingin memburu cawan keabadian itu. Tapi kalau Selena itu niatnya nggak jahat, jadi dia itu hanya ingin berpetualang di dunia paralel seperti itu. Sekarang kita akan mulai membahas tentang isi dari novel Nebula. Dan hal pertama yang akan aku ceritakan adalah apa sih klan Nebula itu? Aku mulai akan bercerita tentang klan Nebula dengan membacakan isi bukunya secara langsung ya. Jadi anggap aja ini audiobook lah. Nah, Selena, Tas, dan Mata setelah berhasil masuk ke klan Nebula, itu mereka juga berhasil berbaur dengan masyarakat di sekitarnya. Mereka juga membicarakan tentang apa sih klan Nebula itu bersama dengan kepala kampungnya. Kepala kampungnya ini namanya Lumpu, teman-teman. Lumpu itu ya sesuai namanya, dia memiliki kekuatan untuk melumpuhkan kekuatan orang lain gitu. Jadi bisa menghilangkan kekuatan orang lain, melumpuhkan gerakan lawan kayak gitu. Aku akan membacakannya ya. Kepala kampung melemparkan lagi 4 butir kelereng ke udara, yang langsung terbentang membentuk layar hologram tipis. Klan Nebula adalah klan paling kecil dalam konstelasi jauh. Selalu bergerak, berpindah poros. Tempat ini berbentuk lingkaran, dengan diameter 9 km. Tepi-tepinya adalah dinding menjulang tinggi hingga langit. Dinding itu bukan dinding batu biasa. Perhatikan dinding-dinding itu. Dari lokasi permukiman penduduk, kami tidak bisa melihat bagian bawah dinding karena tertutup hutan lebat. Yang terlihat hanya bagian atasnya yang menjulang melewati awan. Itulah gunanya layar hologram yang terbentang di depan kami. Aku menatap layar hologram yang menampilkan bagian bawah dinding-dinding tersebut. Gambar close up. Astaga, aku refleks mundur setengah langkah. Mata memegang lenganku. Di balik dinding batu, bagian bawahnya ternyata terbenam sosok-sosok besar setinggi 60 meter. Apakah itu raksasa? Aku menelan ludah. Sosok-sosok besar itu seperti dicor ke dalam dinding, menempel erat, kaku, keras, menjadi batu. Wajah mereka terlihat berteriak, mulut terbuka, mata terbelalak, tangan terjulur berusaha keluar dari dinding. Ratusan jumlahnya, tersebar di seluruh dinding yang mengitari klan Nebula. Lihatlah, klan Nebula adalah klan pengasingan, penjara. Dinding-dinding itu adalah kerangkeng kokoh, mengunci para raksasa. Aku tahu tujuan kalian kemari. Kalian mencari cawan keabadian, bukan? Tapi benda itu bukan milik kalian. Benda itu adalah gembok dinding, sekaligus penjaga keseimbangan. Ketua kampung kini ganti menatap Mata. Aku tahu siapa kamu, Nona muda. Kamu sangat beruntung memiliki garis keturunan itu. Aku seharusnya berlutut saat bertemu seorang putri, tapi aku tidak akan melakukannya. Omong kosong soal garis keturunan. Omong kosong soal para pemilik kekuatan. Kalianlah yang membuat dunia paralel dipenuhi masalah.
Tapi demi menghormati kode genetik yang ada dalam darahmu, Nona muda, dan juga dua temanmu, selama kalian tidak mencari masalah, kalian menjadi tamu di sini, diperlakukan secara terhormat. Klan Nebula terbuka lebar bagi kalian. Silahkan melihat-lihat, tapi jangan coba-coba menyentuh cawan keabadian. Kalian bisa meruntuhkan klan ini. Apakah ini satu-satunya permukiman di klan Nebula? Tanyaku. Ya, ada 40 rumah di permukiman ini. Tidak bertambah, tidak berkurang. Sejak kami tiba di sini, jumlahnya tetap. Ibu-ibu tua itu menjawab. Berhenti sejenak di kolong salah satu rumah karena hujan bertambah deras. Wajahnya berbeda dengan kepala kampung yang tegas dan waspada. Ibu-ibu ini ramah dan bersahabat. Sejak kalian tiba di sini, jadi kalian datang dari tempat lain? Ya, 40.000 tahun lalu. Saat itu, leluhur kami mengirimkan 40 kapal antar konstelasi, 40 kapal penjelajah, melintasi jagat raya dunia paralel, menuju klan-klan yang tidak pernah dikunjungi. Kami terdiam. Itu sungguhan. Ah iya, sampai lupa. Nama kepala kampung kami adalah Lumpu. Aku minta maaf jika dia menyambut kalian sedikit kasar. Sedangkan namaku kosong. Mungkin telinga kalian asing dengan nama-nama kami. Tapi di klan ini, nama penduduk seperti itu. Kamu lihat, anak kecil yang berlari-lari membawa lumpur dengan ember itu namanya Repot. Karena dia selalu merepotkan siapapun, terutama ibunya. Kosong tertawa pelan, menunjuk seorang anak yang baru saja menyiramkan seember lumpur ke lawan perangnya. 40.000 tahun lalu, leluhur kalian datang dari mana? Aku lebih tertarik fakta sebelumnya dibanding nama-nama aneh ini. Di masa nanti, ternyata aku lebih tertarik pada nama-nama aneh itu. Klan Aldebaran. Astaga, apakah klan itu sungguhan ada? Namanya terdengar fantastis. Aldebaran. Dan mereka 40.000 tahun lalu telah mengirimkan kapal-kapal antar konstelasi, penjelajah. Teknologi dan pengetahuan klan Aldebaran pastilah tak terbayangkan. Untuk apa 40 kapal itu dikirim ke klan lain? Apakah mereka datang dengan damai? Tas ikut bertanya. Aku menepuk dahi. Aduh, jika sekali lagi Tas mengatakan datang dengan damai, dia bisa dapat hadiah 1 set mainan benda terbang. Tentu saja ekspedisi itu datang dengan damai. Kosong tertawarnya. Pemimpin klan Aldebaran memutuskan menyebarkan pengetahuan dan teknologi kami yang begitu megah ke seluruh dunia paralel. Itu misi mulia, penuh semangat saling menghormati. 40 kapal, setiap kapal diisi 100 penduduk klan Aldebaran yang menjadi relawan. Mereka bertugas menemukan tempat-tempat baru, mengajarkan pengetahuan dan teknologi, mengajarkan bahasa, kebudayaan, bahkan makanan dan minuman klan Aldebaran. Mereka memetakan dunia paralel, menetap di klan-klan baru. Atau jika klan yang mereka datangi ternyata lebih tinggi teknologinya, mereka yang dengan rendah hati akan belajar banyak. Leluhur kami ada di salah satu kapal itu. Kami tiba di konstelasi jauh ini bersama 2 kapal lain. Satu mendarat di klan bumi dengan 2 Ceros sebagai pemimpin, dan satu lagi mendarat di klan matahari. Sementara, leluhur kami mendarat di klan bulan. Nama-nama itu kami yang memberikan, sesuai bentuk klannya yang khas. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada klan bumi dan klan matahari 40.000 tahun lalu, tapi leluhur kami setidaknya mendarat dengan lancar di klan bulan. Kami mendarat di distrik sungai-sungai jauh. Nama itu leluhur kami juga yang memberikan, sesuai bentang alamnya. Di sana mereka menemukan penduduk lokal dengan pengetahuan yang sangat terbatas. Pemimpin kapal kami adalah kakek, dan seterusnya hingga 40.000 tahun lalu dari kakeknya Lumpu. Misi kami dimulai. Kami mengajari penduduk lokal. Tentu tidak langsung mengajarkan teknologi tinggi. Kepala mereka bisa pecah menyaksikan teknologi di luar batas nalar mereka.
Pelajaran itu dimulai dari hal sederhana, menyalakan api misalnya. Penduduk lokal tidak terlalu cepat belajar. Mereka tidak memiliki gen kemampuan belajar cepat. Tapi itu bukan masalah. Selalu menyenangkan melihatnya saat kita berhasil mengajarkan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Leluhur kami menetap di Klan Bulan, memulai kehidupan baru, bahkan beberapa relawan menikah dengan penduduk setempat. Leluhur kami mengajari mereka bercocok tanam, memasak makanan, bahasa, dan sebagainya. Peradaban mereka berkembang, kota-kota baru muncul, terbentuk sistem pemerintahan. Kosong diam sejenak, menatap hujan deras. Aku, tas, dan mata menunggu tidak sabaran kelanjutan cerita itu. Kalian bisa menebak apa yang terjadi berikutnya. Masalah, tidak semua berjalan lancar. Beratus tahun berlalu, penduduk lokal ternyata diam-diam tertarik pada kekuatan yang dimiliki leluhur kami. Mereka diam-diam mempelajarinya. Mereka juga mewarisinya lewat pernikahan silang. Tapi mereka sejatinya belum siap memilikinya. Mereka tamak dan ambisius. Perebutan kekuasaan dimulai. Peperangan antar penduduk Klan Bulan meletus. Terjadi kekacauan besar, dan kami benar-benar tidak menyadarinya. Ternyata Klan Bulan juga memiliki penduduk asli dari era kuno ratusan ribu tahun sebelum kami datang. Para raksasa. Penduduk lokal yang memiliki kekuatan melepaskan para raksasa dari perut tanah. Raksasa-raksasa itu mengamuk di seluruh Klan Bulan. Mereka kuat sekali, seperti Ceros dari Klan Aldebaran. Bedanya, itulah wujud asli mereka. Raksasa, tanpa akal sehat, hanya makan, berkembang biak, dan mengamuk. Pemimpin kapal mati-matian mengatasi masalah raksasa itu, dan hanya soal waktu terjadilah hal paling menyedihkan. Kosong tersenyum getir. Salah satu kapal yang dinaiki leluhur kami penting sekali dibanding 39 kapal lainnya, karena satu di antara 100 relawan itu adalah putri. Dia terlahir dari keluarga terhormat, maka sangat mengejutkan saat dia menaruhkan diri ikut penjelajahan tersebut. Penduduk Klan Aldebaran memiliki keberagaman suku bangsa yang komprehensif. Kami memiliki Ceros, juga Gerihim, juga bangsa Abuha, dan yang paling spesial adalah para pemilik kode genetik terbaik. Setiba di Klan Bulan, Putri menikah dengan pemuda yang menjadi pemimpin kapal. Itulah kenapa Putri ikut. Dia mengarungi dunia paralel bersama kekasih hatinya. Mereka menikah di klan antah berantah, jauh dari keluarga, teman, dan semua kemegahan klan Aldebaran. Pernikahan mereka bahagia. Mereka dikaruniai 12 anak yang tampan dan cantik. Sebagian anak-anak itu mewarisi kode genetik ibunya, sebagian lagi menjadi petarung hebat seperti ayahnya. Tapi kehidupan bahagia itu hancur lebur ketika raksasa mengamuk. Ribuan penduduk Klan Bulan tewas, juga anggota penjelajah. 10 anak pemimpin kapal dan putri juga gugur. Hanya 2 yang selamat. Amukan raksasa itu benar-benar mendadak. Mereka tidak punya persiapan mengatasinya. Tanah merekah dan raksasa muncul, langsung menghancurkan kota-kota, termasuk distrik sungai-sungai jauh, kota terakhir yang masih bertahan dikepung ratusan raksasa. Dalam situasi genting, Putri memutuskan mengorbankan diri. Dia membuka portal menuju klan Nebula. Klan itu kosong dengan dinding-dinding tinggi, tempat yang tepat untuk mengurung para raksasa. Putri, pemimpin kapal, serta petarung tersisa mendesak para raksasa memasuki portal. Tiba di sini, Putri menggunakan teknik terakhirnya, mengunci mereka di dinding-dinding, membatu hingga sekarang. Raksasa membatu di dinding klan Nebula. Semua kekacauan itu berhasil diatasi, tapi akibatnya sangat menyedihkan. Pemimpin kapal kehilangan istri dan anak-anaknya. Salah satu anaknya yang tidak tewas hilang di Klan Bulan. Tidak tahu jejaknya. Satu lagi masih hidup. Akhirnya dibawa ke Klan Nebula. Pemimpin kapal mengajak sisa anggota ekspedisi tinggal di sini. Dia mengasingkan diri di sini, menutup portal. Menurutnya,
Penjelajahan itu keliru, hanya membawa kerusakan. Penduduk klan lain tidak siap menerima semua kemegahan klan Aldebaran. Penduduk asli klan tujuan hanyalah bangsa yang tamak, rakus, hanya memikirkan perut dan ambisi mereka. Bagaimana putri mengunci para raksasa? Setelah bahu-membahu bersama suaminya, bertarung mati-matian melawan raksasa di klan Nebula, mereka terdesak. Para raksasa itu semakin lama bertarung semakin kuat. Para petarung berguguran satu persatu. Pada saat yang amat genting, saat suaminya kepayahan, nyaris tewas dipukul oleh raksasa, putri mengaktifkan teknik terhebatnya, yang memaksanya menggunakan seluruh kekuatan setiap sel-sel tubuhnya. Miliaran sel itu mengirim kekuatan, tubuhnya berubah menjadi hijau terang menyilaukan. Teknik itu mengubah dinding-dinding di sekitar klan Nebula menjadi lengket dengan kemampuan menyedot benda-benda besar di sekitarnya. Raksasa-raksasa itu seperti ditarik tangan tidak terlihat, mulai terseret masuk ke dalam dinding. Raksasa-raksasa itu terperangkap, berteriak, berusaha melepaskan diri, tapi tidak bisa. Perlahan-lahan dinding kembali menjadi solid. Mereka terkurung di sana. Tapi harga teknik itu mahal sekali. Itu sama saja putri mengorbankan diri. Miliaran sel-sel tubuh putri melemah. Dia tergeletak kehabisan tenaga. Napasnya mulai hilang. Jantungnya berdetak pelan. Suaminya berteriak kalap, memeluk istrinya. Putri menatap suaminya, mengucapkan selamat tinggal. Suaminya meraung menciumi istrinya, menyuruh dia bangkit. Sayangnya, itu tidak mungkin. Istrinya gugur. Jasad putri perlahan-lahan berubah menjadi cairan hijau, mengalir menuju batu ini, mengisi ceruknya. Air ini lantas mengalir ke seluruh sawah bawah tanah, tersambung ke seluruh klan Nebula, mengunci dinding-dinding, menjadi sumber keseimbangan seluruh klan. Bertahun-tahun kemudian, penduduk membuatkan cawan kristal untuk menampung cairan hijau itu. Inilah cawan keabadian. Gembok paling kokoh, penjaga keseimbangan, sumber kekuatan tiada tara, sekaligus obat tiada tanding. Kosong menoleh ke arah mata, menatapnya penuh respek. Aku tahu sekarang, ternyata anak pemimpin kapal dan putri yang hilang itu tidak tewas di klan bulan. Dia masih hidup dan menikah, memiliki anak, cucu, cucu dari cucunya, dan seterusnya. Kamu beruntung sekali memiliki kode genetik itu, Mata. Pemimpin kapal, sebelum dia meninggal, sebelum mewariskan kepemimpinan kepada anak satunya lagi yang dibawa ke klan Nebula, menuliskan puisi di perkamen. Dengan puisi itu, dia berharap besok lusa anaknya tersebut akan membacanya, atau keturunannya membacanya. Puisinya tuh isi dari perkamen yang dicari Tamus itu loh, yang sebelumnya aku ceritain itu loh. Nah, isinya begini. Wahai, aku akan pergi sendirian ke tempat yang tak pernah dikunjungi. Tak usah bersedih hati, kita berpisah di sini. Wahai, aku akan pergi sendiri ke tempat hati terluka di penjara. Aku akan menjaga cawan keabadian. Biarlah ku tebus kesalahanku. Wahai, lihatlah gunung-gunung menjulang, sungai-sungai berkelok ribuan jumlahnya. Persis di 8 sisi bertemu, pintu menjulang ditutupi kabut. Tunggulah bulan purnama, bawalah kunci yang dibutuhkan. Yang beruntung akan membukanya, jika engkau rindu, kutunggu di situ. Nah, maksud dari bawalah kunci yang dibutuhkan itu adalah si keturunan murni ini, karena portal menuju klan Nebula itu terbuka itu saat bulan purnama dan ada keturunan murni gitu. Nah, jadi itulah cerita masa lalu klan Nebula, mengapa bisa klan Nebula ini tidak mudah ditemukan seperti itu. Nah, kejadian 40.000 tahun lalu itu terulang kembali, teman-teman. Jadi terjadi cinta segitiga di novel ini. Tapi bukan cinta segitiga sih, cinta bertepuk sebelah tangan mungkin ya. Ya, apapun itulah istilahnya. Jadi ceritanya begini. Si Selena itu menyukai Tusk dari awal. Nah, tapi si Tusk-nya ini ternyata menyukai Mata. Dan Matanya juga ternyata menyukai Tusk.
Perpecahan di persahabatan mereka terjadi karena Tas itu mengungkapkan perasaannya kepada Mata itu ke Selena. Jadi dia cerita gitu ke Selena kalau saya ini suka ke Mata karena dia tuh cantik begini segala macam lah gitu. Nah, Selena yang suka sama Tas, dia tuh kecewa. Dia kira selama ini Tas tuh sukanya sama dia gitu. Nah, karena kekecewaan itulah niat jahat Selena muncul. Jadi awalnya mereka berpetualang ke klan Nebula itu kan untuk mencari cawan keabadiannya. Tetapi ketika melihat kedamaian yang ada di klan Nebula, mereka tuh menggagalkan rencana untuk mengambil cawan tersebut gitu. Tetapi ketika Selena kecewa dengan keadaan di situ, dia tuh ingin melaksanakan kembali rencana awalnya merebut cawan keabadian itu sendirian. Jadi dia mengambil cawan keabadian itu tanpa sepengetahuan orang lain, dan apa yang terjadi? Ya, raksasa itu kembali bangkit dari penjara dan menyerang klan Nebula. Semua yang punya teknik bertarung di klan itu ikut turun tangan melawan para raksasa, tapi tidak bisa dilawan teman-teman, seperti yang diceritakan di awal tadi bahwa raksasa-raksasa itu semakin lama bertarung semakin kuat gitu. Singkat cerita, ketika kondisi mereka terdesak, Mata melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan putri klan Aldebaran 40.000 tahun lalu. Nah, aku akan membacakan cerita lengkapnya dari novel seperti yang tadi aku lakukan ya. Aku menatap Mata di bawah tameng perak. Tubuh Mata mengeluarkan cahaya hijau. Sahabatku itu sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Kakinya sekali lagi melesak beberapa senti ke tanah. Tapi tamengnya kokoh sekali. Si ganas dan si brutal melihatnya. Mereka ikut menyerbu ke arah kami. 6 tinju secara beruntun menghantam tameng perak. Aku menggigit bibir, tidak kuat melihatnya. Mata bertahan habis-habisan melindungi aku, Tas, dan Kosong. Tubuhnya semakin bercahaya. Kami bertatapan sejenak. Meski tidak bicara sepatah pun, aku tahu maksud ekspresi wajah Mata. Dia akan melindungiku dan Tas, apapun yang terjadi. Tetapi seberapa kuat Mata bisa bertahan? Seberapa lama tameng perak itu kuat menahan tinju para raksasa? Kaki Mata sudah melesak hingga lutut. Aku dan Tas harus menunduk, berlindung di balik tameng perak. 3 pemimpin raksasa terus menghantam tameng perak. Mereka semakin marah. Aku meremas jemari. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kami sekarang. Kosong, lumpuh, repot, lambat, dan penduduk kampung juga dalam kondisi rumit. Aku mungkin bisa mengalihkan perhatian raksasa itu, setidaknya agar mereka berhenti menyerang tameng perak Mata, memberikan waktu tambahan beberapa detik. Segera lari ke portal, Tas, Mata, aku berseru. Heh, apa maksudmu? Tas menatapku. Lari ke portal, aku akan mengalihkan perhatian mereka. Kita tidak mungkin kembali ke permukiman, jaraknya belasan kilometer. Tapi portal hanya ratusan meter dari sini. Kalian bisa tiba di portal itu hanya dengan 2-3 kali teleportasi. Tapi itu ide buruk. Tas menggeleng. Raksasa itu mengepung kita. Aku menggeleng. Aku tidak meminta persetujuan Tas. Segera lari ke portal. Aku berteriak. Kemudian splash. Aku maju menghadapi ketiga raksasa itu. Selena! Tas berseru, mencoba menahanku. Jangan lakukan! Mata juga berseru. Splash! Aku telah keluar dari balik tameng, muncul di hamparan pepohonan yang rebah jimpah, di antara tubuh para raksasa dan penduduk permukiman yang bergelimpangan. Demi melihat aku muncul, si buas, si ganas, dan si brutal menghentikan gerakan tangan mereka. 3 pemimpin raksasa itu menoleh, meraung. Mereka beringas lompat menyerangku, tanpa ampun. Selena! Mata berteriak kencang. Aku mendongak, menatap tinju-tinju besar yang siap menghabisiku, lantas menatap Tas dan Mata yang berada puluhan meter dariku. Lari, Tas! Mata, lari menuju portal! Seruku. Tas menepuk dahi. Seharusnya kamu tetap berada di balik tameng perak, Selena. Tinju ketiga raksasa itu tinggal hitungan sepersekian detik akan menghantamku.
"Selena!" Mata berteriak sekali lagi. Dan persis di ujung teriakannya, tubuh Mata memancarkan cahaya hijau terang benderang, menyilaukan mata. Tubuh Mata mengambang di udara. Gerakan tinju si Buas, si Brutal, dan si Ganas terhenti. Seluruh klan Nebula laksana disiram cahaya hijau. Cerita 40.000 tahun lalu itu bukan dusta. Juga bukan legenda kosong bercampur fantasi dan imajinasi. Seorang putri rela mengorbankan hidupnya demi mengunci para raksasa di klan Nebula. Malam itu, saat bulan purnama bersinar terang, entah bagaimana caranya, ketika Mata panik melihatku nyaris gugur, dia mengaktifkan teknik tertinggi seorang pemilik kekuatan murni. "Kamu adalah teman terbaikku, Selena. Kamu adalah saudaraku. Tidak ada yang boleh menyakitimu. Aku tidak akan pernah membiarkannya." Seseorang bicara di kepalaku. Telepati. Itu suara Mata yang dikirim langsung kepadaku. Tubuh Mata semakin bercahaya. Aku gemetar melihatnya. Apa yang akan dia lakukan? "Selamat tinggal, Selena." "Jangan lakukan, Mata." Aku berseru parau. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Mata. Tapi itu pasti serius. 4 tahun kami sekamar di asrama akademik. Aku mengenalnya sangat dekat. Jika dia bilang selamat tinggal, Mata berteriak kencang. Persis di ujung teriakannya, cahaya hijau menyapu seluruh klan bulan. Juga dinding-dinding tingginya. Para raksasa berhenti berteriak. Wajah mereka yang garang berubah menjadi pucat. Ketakutan, termasuk ketiga pemimpinnya. Raungan mereka berubah. Sekejap, seluruh klan Nebula bergetar hebat. Cahaya hijau menyelimutinya. Si Brutal berteriak, tapi itu teriakan gentar. Dia berlari menjauh, disusul oleh si Buas dan si Ganas. Puluhan raksasa yang tadi mengelilingi kami juga berteriak-teriak. Mereka lari berusaha kabur. Apa yang telah terjadi? Aku menatap sekitar. Para raksasa itu jatuh bangun berusaha menjauh. Sedetik kemudian, tubuh mereka tersentak. Gerakan lari mereka terhenti. Sedetik sesudahnya, tubuh mereka seperti ditarik ke dalam tanah. Tanah di sekitar kami merekah, bersiap menelan bulat-bulat para raksasa. Si Buas berteriak, berusaha melepaskan diri, tapi sia-sia. Tubuhnya telah melesak hingga pinggang. Si Ganas berusaha memukul-mukul, juga sia-sia. Tubuhnya telah terbenam hingga bahu. Satu persatu tubuh raksasa lenyap di balik cahaya hijau yang menyelimuti klan Nebula. Si Brutal telah ditelan oleh klan Nebula, kemudian si Ganas, terakhir si Buas. Mereka kembali dikunci oleh pemilik kekuatan murni. Kali ini bukan di dinding-dinding, melainkan di perut klan Nebula. Dan kali ini berbeda dengan 40.000 tahun lalu yang hanya diperangkap sementara. Raksasa-raksasa itu menjadi batu kristal permanen di dalam sana. Tidak bisa lagi berubah. Teriakan raksasa lenyap. Cahaya hijau itu memudar. Tubuh Mata di udara berubah menjadi normal. Lantas terjatuh. Splash! Aku memelesat, menyambar tubuh Mata, memeluknya erat-erat. Oke, setelah pertarungan itu selesai, semua raksasa kembali terpenjara di bawah klan Nebula. Kondisi Mata memburuk. Dan melihat itu semua, melihat kekacauan di klan Nebula, Lumpuh, kepala kampung di klan Nebula, itu merasa kecewa dan sangat amat marah. Dia menyerang Selena, Tas, dan Mata. Awalnya dia menyerang Selena dulu, soalnya kan Selena yang mengambil cawan keabadian. Tetapi melihat hal tersebut, Tas mencoba melindungi, dan ternyata Tas yang kena serangan duluan, dan serangan itu berupa hilangnya kekuatan. Jadi di novel Nebula ini Tas itu kehilangan kekuatan, teman-teman, karena diambil oleh Lumpuh itu. Dan melihat kekacauan itu, kosong nih, ya ibu-ibu yang baik itu mencoba membela 3 sahabat ini, mencoba melawan Lumpuh, tetapi Lumpuh memang tidak bisa terkalahkan ya, susah mengalahkan Lumpuh gitu. Jadi
kosong ini memerintahkan Tas, Mata, dan Selena untuk pergi dari klan Nebula. Begitu Mata keluar dari klan Nebula, pintunya akan tertutup dan tidak ada siapapun yang bisa keluar dari klan Nebula ini gitu. Jadi mereka bertiga itu keluar dari klan Nebula dan Selena membawa Tas dan Mata itu pergi ke klan Bumi. Nah ini dia nih teka-teki yang selama ini kita tunggu selama serial Bumi ini pertama kali terbit. Siapakah orang tua Raib? Orang tua Raib itu adalah Mata dan Tas, teman-teman. Jadi Mata dan Tas ini setelah dibawa Selena ke klan Bumi, mereka itu menikah dan bisa hidup normal meskipun kondisi Mata ini sangat amat lemah, tapi dia masih bisa untuk hamil dan melahirkan seorang anak, dan anak ini adalah Raib ini gitu. Lantas apakah dengan kepergian 3 orang sahabat ini, Selena, Tas, dan Mata ke klan Bumi dapat menyelesaikan semua permasalahan di klan Nebula? Tidak sama sekali, teman-teman. Si lumpuh yang tadi menyerang Selena dan gagal itu mempunyai rencana yang sangat amat buruk. Dia yang memiliki dendam terhadap pemilik kekuatan itu berencana untuk menghanguskan para pemilik kekuatan, menghilangkan dan mengambil semua kekuatan mereka. Dan target pertama mereka adalah Selena yang mengambil cawan keabadian itu. Nah, itu semua perburuan lumpuh itu akan dibahas di buku ke-10 dan ke-11-nya serial Bumi yang akan aku bahas di next video kayak gitu. Nah, terus gimana nih, dari tadi kayaknya nggak ada pembahasan tentang Thamus ya di novel Nebula ini. Nah, Thamus itu juga muncul ternyata di novel Nebula ini. Dia muncul itu saat Selena mengambil cawan keabadian. Jadi saat Selena mengambil cawan keabadian, Thamus itu juga berusaha merebut cawan itu dari tangan Selena. Tapi Selena tidak membiarkan hal itu terjadi. Mereka sedang bertarung memperebutkan cawan keabadian itu. Kemudian para raksasa itu bangkit dari penjara klan Nebula dan pertarungan besar terjadi. Nah, buat teman-teman yang mau tahu cerita detailnya, gimana cara Thamus masuk ke klan Nebula, gimana cara dia keluar dari klan Nebula dan lolos dari pertarungan bersama raksasa itu, teman-teman bisa baca langsung di novelnya. Ini novel klan Nebula ya. Ini novel Nebula maksudnya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa beli novel ini di official store Terelie seperti biasa, linknya aku taruh di bio ya. Jangan lupa jangan beli buku bajakan. Kalau misalkan memang uangnya belum cukup untuk beli buku cetaknya, teman-teman bisa beli buku e-booknya di Play Store, e-book resminya ya, jangan cari yang bajakan. Kalau misalkan nggak bisa beli, ya bisa pinjem dulu kayak gitu. Selanjutnya kita akan sedikit membahas pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari novel Nebula ini. Dari perjalanan panjang klan Aldebaran ke klan Bulan, kita dapat mengambil pelajaran bahwa setinggi apapun ilmu pengetahuan yang kita punya, kalau kita tidak memiliki attitude, tidak memiliki sikap yang baik, sopan santun yang baik, maka ilmu tersebut tidak akan membawa kebaikan untuk diri kita atau lingkungan sekitar kayak gitu. Klan Bulan memang sangat beruntung sekali mendapat teknologi-teknologi modern, ilmu-ilmu baru dari klan Aldebaran. Tetapi ketamakan dan ambisi yang dimiliki oleh warga klan Bulan itu menutupi ketulusan klan Aldebaran dan menimbulkan perpecahan dan perang besar gitu. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru, entah itu barang atau ilmu, terlebih dahulu kita harus bersyukur dan menyadari bahwa semua yang kita miliki di dunia ini itu hanyalah titipan dari Allah gitu. Dan titipan itu kalau misalkan berupa ilmu, ya berarti kewajiban kita adalah mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari dan membagikannya ke orang lain kayak gitu. Kita harus memiliki hati yang bersih, hati yang lapang, supaya barang yang kita miliki juga bermanfaat, ilmu yang kita miliki juga bisa membawa banyak kebaikan di hidup kita kayak gitu, teman-teman. Oke, jadi itu saja yang bisa aku sampaikan dan aku ceritakan di video ini. Maaf banget ya kalau misalkan kepanjangan. Jangan lupa like, comment, dan share ke semua sosial media teman-teman kalau memang dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa juga
juga subscribe dan aktifin loncengnya supaya nanti ketika aku bahas serial Bumi yang lainnya ada notifikasi di HP teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.